pelanggan berbasis website menggunakan metode waterfall untuk meningkatkan efisiensi penanganan keluhan, Pak. Kalau kemarin sebelumnya itu kan cuman sampai menggunakan metode waterfall. Cuman dari Bapak menyarankan buat ditambah, Pak. Kira-kira begini gimana? Ya, betul-betul meningkatkan efisiensi penanganan keluhan betul. Nanti apa? Eh Coba bab satunya, bab satu. Pak? Coba dibacain, bacain. Saya Eh, dengerin. Bab 1 pendahuluan latar belakang kembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital saat ini semakin pesat, sehingga berbagai sektor industri berupaya untuk mengoptimalkan layanan mereka dengan memanfaatkan teknologi berbasis sistem informasi. Sistem informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, menurut Setiawan dan Siswanto. Sistem informasi saat ini sangat dibutuhkan oleh organisasi, perusahaan, maupun individu untuk mempermudah, mempercepat, dan memastikan ketepatan dalam pengolahan serta perolehan data dan informasi. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai mengadopsi sistem berbasis web untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis, termasuk dalam manajemen keluhan pelanggan, karena penggunaan sistem informasi berbasis website dapat digunakan banyak orang dan sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga dapat membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Hidayat dan Hati 2020. Bentar, Pak. PT Media Telekomunikasi Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Information and Communication Technology atau ICT yang menyediakan berbagai layanan jaringan dan solusi telekomunikasi bagi pelanggan. Sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi, PT Media Telekomunikasi Mandiri sering menerima keluhan pelanggan terkait gangguan jaringan atau permasalahan teknis lainnya. Namun, hingga saat ini proses pelaporan dan penanganan keluhan pelanggan masih dilakukan secara manual melalui WhatsApp dan email, yang menyebabkan berbagai kendala dalam pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian keluhan. Proses manual dalam menangani keluhan pelanggan memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sulitnya melakukan pelacakan status keluhan, tidak adanya sistem antrian atau prioritas keluhan, serta lambatnya proses eskalasi permasalahan kepada tim teknis yang bertanggung jawab. Selain itu, perusahaan tidak memiliki database terpusat untuk mendokumentasikan keluhan pelanggan, sehingga sulit untuk melakukan analisis data guna meningkatkan kualitas layanan. Strategi yang efektif dalam menangani keluhan bisa mengubah pelanggan yang awalnya tidak puas menjadi pelanggan yang puas dengan produk atau layanan perusahaan. Menurut Sapira dan Amalia 2020. Penyelesaian permasalahan tersebut memerlukan sistem informasi keluhan pelanggan berbasis website yang dapat mengelola laporan keluhan secara lebih efisien dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan pelanggan mengajukan keluhan secara langsung melalui platform web, melacak status keluhan secara real-time, serta menerima pembaruan terkait proses penyelesaiannya. Selain itu, sistem ini membantu tim NOC, Network Operation Center, dalam memantau keluhan pelanggan. Izin Pak sebentar. Mengatur prioritas penyelesaian, serta memastikan bahwa setiap permasalahan ditangani dengan cepat dan tepat. Dengan adanya sistem ini, proses penanganan keluhan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan profesional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap layanan perusahaan. Pengembangan sistem ini akan menggunakan metode waterfall, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berjalan secara berurutan, di mana kemajuan pengembangan perangkat lunak mengalir ke bawah seperti air terjun melalui serangkaian tahapan yang harus dijalankan untuk berhasil mengembangkan suatu sistem perangkat lunak. Menurut Fraska dan Khotijah 2020. Metode waterfall dipilih karena pendekatannya yang sistematis dan berurutan, yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, menurut Rahayu Saputra Irawan 2024. Dengan pendekatan ini diharapkan sistem yang dihasilkan dapat memberikan solusi yang optimal dalam manajemen keluhan pelanggan di PT Media Telekomunikasi Mandiri. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi keluhan pelanggan berbasis website menggunakan metode waterfall. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi proses penanganan keluhan
meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memberikan manfaat bagi PT Media Telekomunikasi Mandiri dalam mengelola layanan pelanggan secara lebih profesional dan sistematis. Itu untuk latar belakangnya, Pak. Apakah bisa dilanjut? Lanjut aja. Belum itu apa? Belum solusinya belum. Permasalahannya tadi, jadi gini kalau yang permasalahan apa, apa namanya, pencatatan ya, pencatatan Ya, kan ini menggunakan email ya, ya, menggunakan email, sama WhatsApp. menggunakan WhatsApp ya. Ya, Nah, kalau tidak dilakukan secara sistem akan sulit mentrace ini tuh komplain sudah berapa kali sih? Nah, benar ya, nggak? betul, Pak. Karena kan WhatsApp itu tidak bisa dideteksi gitu. Ini berapa Ya, kali betul. mas harus di scroll ke bawah kan nggak mungkin ya? Ya, betul, Pak. Sama Nah, kadang kalau di WhatsApp itu ada pelanggan yang nyalain chat timernya gitu, Pak. Jadi tiap seminggu atau sebulan itu hilang chatnya. nah Jadi, itu masalahnya ya. ya, Terus apalagi email. Kalau email itu kan terus manteng ya, kebuka betul. gitu. Itu pasti akan lambat gitu ya. Itu Ya, permasalahannya kalau saya lihat ya. Kemudian apa apa saya lupa ya. Tadi kan udah ya permasalahannya itu. Nah, solusinya Ilham apa Ilham sebelumnya? ya, Ilham, Pak. Hah? Ilham ya? Ya, Nah, Ilham membuat solusi. Solusinya adalah sudah saya mau buat sistem yang bisa mengakomodir ini gitu ya. Yang ya, akan menjamin bahwa di dalam sistem yang dibuat Ilham itu ya ya, nantinya ya ya, ya, keluhan itu bisa lewat email apa bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp atau katakanlah Instagram dan lain sebagainya, semua connect ke dalam sistem yang punya Ilham gitu. ya, Nanti semua keluhan yang datang itu bisa di-trace atau bisa direkod gitu ya. ya, Jadi ini sampai di mana ya keluhannya sudah solve atau belum kan begini. ya, Misalnya saya mengeluh, katakanlah lewat WhatsApp gitu ya. ya, Pak ini gini, oh silakan dikerjakan ini. Kemudian saya nggak jawab lagi gitu ya. Nah ini kan ya, menurut ya, Ilham kan ini belum solve kan betul nggak? Ya harusnya ya, betul, Pak. ditindaklanjuti ya ditelepon balik atau di WA dan lain sebagainya. Nah itu lebih bagus Ilham. Nah sistem yang punya Ilham atau gimana nih? Apakah si pelanggan itu harus masuk ke Ya, web yang punya Ilham buat? ya, Atau Pak. bisa aja dia terintegrasi itu pelanggannya dari manapun, mau dari WhatsApp, mau email, mau chat dan lain sebagainya, pasti akan masuk otomatis ke webnya Ilham gitu. Ya, ya. Nah, Jadi gimana? begini sih, Pak. Maunya Jadi gimana? sistemnya itu yang direncanakan ini sebenarnya udah ada dijelasin juga sih, Pak. Jadi Hmm, bisa jadi lebih ke memberikan memberikan platform lah, Pak. Mirip-mirip lebih ke kayak sistem tiketing gitu. Jadi kalau semisal pelanggan punya keluhan, nah jadi mereka mengajukan keluhannya itu lewat ke si aplikasi yang dibuat, sistem informasi oke. yang dibuat. Hmm, Nah, itu mungkin nanti bisa terintegrasi juga, misal kalau hmm, di websitenya itu nyantumin kayak email atau WhatsApp. Jadi kalau hmm. semisal perlu dihubungi lebih lanjut, ya mungkin bisa lewat di situ juga, Pak. Betul. Ya Di sudah. form di form Eh, keluhannya. nah, berarti nanti kalau ada pertanyaan kan, oh Pak, ini saya akan membuat satu platform, jadi semua pelanggan diarahkan ke websitenya Ilham gitu Ya, aja. betul betul, Pak. Semua Untuk pelanggan sementara, diarahkan ke. tapi tidak menutup kemungkinan untuk peneliti selanjutnya bisa diintegrasikan gitu aja ya. Oh, ya boleh, Pak. Ya, Oke. siap. Kemudian batal rumusan masalah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Satu, bagaimana mengembangkan sistem informasi keluhan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp dan email. Dua, Oke. bagaimana sistem dapat menyediakan fitur yang mendukung tim Network Operation Center dalam mengelola, memantau, dan menyelesaikan keluhan pelanggan secara efisien. Tiga, bagaimana tahapan pengembangan sistem informasi keluhan pelanggan dapat dilakukan secara sistematis. Nah, yang menjawab where
apa waterfallnya nggak ada tuh. Oh, Apa di coba nomor tiga gimana Pak? dibuat ya tiga aja jangan terlalu banyak-banyak lah. Ya, yang tiga Bagaimana ini kan bisa mengembangkan sistem informasi keluhan pelanggan ini dilakukan secara sistematik? Berarti jawabannya menggunakan metode waterfall untuk waterfall. memastikan Oh, ya setiap udah. tahap. Ya Ya, sudah. Meskipun tidak mengarahkan, tapi nanti pasti ada pertanyaan oh ya Pak. dari tim penguji gitu. Ngaturnya, oh udah. Hmm. Nanti arahinnya ke waterfallnya. Udah. Oh Terus ya. tujuan penelitian ya, tujuan penelitian itu eh, apa sih tujuan? Jawaban ya, Hmm. jawaban yang dari tiga itu ya. Ya, betul Pak. Jawaban Oke, tadi coba, yang di rumusan masalah. coba. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, tadi kan bagaimana mengembangkan sistem informasi yang Hmm, sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp dan email. Itu hmm. jawabannya mengembangkan sistem informasi keluhan pelanggan berbasis website guna menggantikan proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp dan email. Oke, Dua, mengembangkan sistem dengan fitur yang mendukung tim NOC dalam pencatatan keluhan, pengelolaan antrian, dan eskalasi berdasarkan prioritas. nah yang dua itu apa tuh? Yang di rumusan masalah. Yang di Bagaimana? rumusan masalahnya, bagaimana sistem dapat menyediakan fitur yang mendukung tim NOC dalam mengelola, memantau, dan menyelesaikan keluhan pelanggan secara efisien. Oke, mantap, mantap. Tiga, tiga. Tiga itu pertanyaannya bagaimana tahapan pengembangan sistem informasi keluhan pelanggan dapat dilakukan secara sistematis. Jawabannya menerapkan metode waterfall untuk memastikan setiap tahap pengembangan sistem dilakukan secara sistematis, Pak. Oke, udah. Sekarang manfaat-manfaat itu ada tiga ya. Ya, Satu manfaat dari peneliti, penulis. manfaat dari yang membaca, sorry, Ya, manfaat peneliti ya, kemudian manfaat yang tempat untuk diteliti, kan ada manfaatnya ya. ya, ya. Kemudian manfaat bagi pembaca. Coba. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama bagi penulis. Penelitian ini memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website serta menerapkan metode waterfall dalam proses pengembangannya. Selain itu, penelitian ini juga menambah wawasan dalam manajemen keluhan pelanggan di lingkungan industri telekomunikasi. Dua, bagi PT Media Telekomunikasi Mandiri, hasil penelitian ini dapat membantu PT Media Telekomunikasi Mandiri dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keluhan pelanggan. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mempermudah pencatatan, pemantauan, serta penyelesaian keluhan secara lebih baik, terstruktur, dan transparan. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik dalam pengembangan sistem informasi berbasis website, penerapan metode waterfall, serta studi mengenai sistem manajemen layanan pelanggan di industri telekomunikasi, Pak. Oke, udah. Terus, udah ya. Udah, Ruang lingkup mah udah standar ya. ya Pak. Hmm. Kalau presentasi, apa namanya? Sampel kapan? Belum, Masih Pak. Ini lagi ngejar dulu kalau misal sampai beberapa sih sampel itu? bab 3 kalau nggak salah, Pak. Oh, bab tiga. Ya Ya, sudah, mana bab duanya? bab 2. Ini, Pak. Bab 2 itu landasan teori ya. Teori Ya, semuanya disebutkan ya. ya, Pak. Tadi ada kata waterfall, ada yang namanya NOC. Kemudian dari Oh, judul aja dari judul, Jul. Coba judulnya dulu. Pak. Nah, jadi harus dijelaskan apa itu pengembangan sistem ya. Ya, ya, Pak. Apa itu pengembangan sistem informasi? Apa itu pengembangan sistem informasi? Jelasin informasi itu apa, sistem itu apa, pengembangan itu apa ya. Ya. Itu harus ada di dalam bab 2. Kemudian keluhan pelanggan. Hmm. Keluhan pelanggan itu seperti apa sih? Jelasin ya. Nah, cuma masalahnya nanti di bab 2 itu tidak Ilham yang ngomong, tapi menurut siapa? Menurut siapa ya? Cari Ya, Pak. ya. Cari aja jurnal-jurnal tentang keluhan pelanggan gitu. Ya, Pak. Nah, kemudian berbasis website. Website itu apa gitu ya. Kemudian cari jurnal kenapa website itu sangat penting ya digunakan ya.
Kemudian metode waterfall. Metode itu banyak, ada waterfall, ada apa? Aduh, Agile. agile dan lain sebagainya. Cari apa? Cari jurnal yang menyatakan bahwa waterfall itu lebih baik ya untuk Hmm. penelitian ilham gitu Yang ya. menguatkan berarti ya, Pak. Yang Ya. menguatkan gitu. Oh, waterfall itu bagus untuk yang berbasis apa yang untuk keluhan pelanggan gitu. Cari aja pasti banyak lah. Kemudian warteg itu untuk meningkatkan efisiensi. Jadi untuk meningkatkan efisiensi penanganan keluhan itu bukan akibat dari waterfall, bukan ya. Tapi sistem informasi website yang dibuat ya. Ya, Nah, ya itu Pak. jelasin semuanya lah. Kemudian apa lagi ya? Udah sih itu aja. Nah, Kamu disolusikan dulu biar cepet sampel lah. iya Pak, soalnya tanggal 18 gitu kalau nggak salah deadline-nya. Jadi mau dipercepat gitu buat 5 hari sekarang. Nah, sambil jalan ya, sambil kan ada iseng-iseng gitu. Ya, Buat aja itu apa sistem informasinya ya. ya Pak. Oke, udahlah, udah mantep. Kalau buat bab 2 bab 3-nya Pak, boleh di-review juga. Bab 3 coba. Bab 2 mah ya tinggal dibuat aja kan. Bab 3 Tinggal aja. nambah-nambahin aja berarti ya Pak. Heeh. Ada Nambahin. ketentuan kayak harus berapa paragraf gitu Pak atau gimana? Nggak usah, nggak usah. Ayo. Nah, kayak Jadi gitu semua kan yang ada dibahas tuh. Ini dimasukin aja masih ya bab Pak. 2 ya. Nah, bab 3 itu harus ada pengujian. Pengujiannya banyak. Coba carilah kalau yang namanya pengembangan mah standar sih. Iya Pak. Pengujian apa, pengujian beta, terus apa nanti Iya Pak. nah, Nah ini saya kan perlu hmm, um, make sure dulu ya Pak sama Bapak buat activity diagram dan lain-lainnya. Jadi masih hmm, ada yang belum hmm, sih karena takutnya ada yang masih perlu direvisi gitu Pak. Jadi hmm, poin-poin kayak testing sama beberapa diagram masih ada yang belum. Jadi hmm. ini masih Coba dibacain aja. bab 3 analisis dan perancangan. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu yakni pendekatan pengumpulan informasi dan pendekatan pengembangan sistem. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan melakukan wawancara serta pengamatan langsung terhadap aktivitas pelaporan keluhan pelanggan di PT Media Telekomunikasi Mandiri. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terkait kebutuhan sistem dan permasalahan yang ada. Sedangkan dalam pengembangan sistem, penelitian ini menerapkan metode waterfall yang merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur. Setiap tahapan seperti analisis, desain, implementasi, hingga pengujian dilakukan secara berurutan. Model ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan sistem yang sudah ditentukan sejak awal dan memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara terencana. Terus masuk ke poin selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai proses penanganan keluhan pelanggan serta kebutuhan sistem informasi yang akan dirancang. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan prosedur penanganan keluhan pelanggan di PT Media Telekomunikasi Mandiri. Pengamatan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif alur kerja yang berjalan, mulai dari pelanggan menyampaikan keluhan hingga proses tindak lanjut dan penyelesaiannya. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, hambatan-hambatan dalam pencatatan maupun pelaporan, serta proses manual yang memerlukan digitalisasi. Hasil observasi menjadi dasar penting dalam merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang akan dikembangkan. Lalu selanjutnya wawancara. Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung dari narasumber yang terlibat dalam operasional pengelolaan keluhan pelanggan. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada beberapa pihak seperti petugas NOC, staf bagian layanan pelanggan, serta supervisor yang bertanggung jawab atas pemantauan tindak lanjut keluhan. Pertanyaan yang diajukan mencakup proses pencatatan keluhan, media yang digunakan pelanggan, waktu respon, kesulitan yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem baru. Dengan wawancara ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih dalam dan subjektif yang tidak dapat diperoleh melalui observasi semata.
Lanjut, studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen internal perusahaan yang berkaitan dengan keluhan pelanggan. Dokumen yang dikaji antara lain adalah laporan bulanan keluhan, form tindak lanjut, lanjut penanganan, histori, penyelesaian keluhan, dan data statistik respon waktu penyelesaian. Melalui dokumentasi ini, peneliti dapat melihat pola-pola yang terjadi, frekuensi keluhan, serta ketersediaan data yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi. Selain itu, dokumentasi ini juga memberikan gambaran mengenai kebutuhan fitur pelaporan dan monitoring dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, cuman Pak, izin ini bertanya sedikit. Untuk yang studi dokumentasi ini, mungkin dari perusahaan juga nggak nampilin semua sih, tapi ada beberapa yang boleh ditampilin, jadi masih bisa dipakai ya Pak. Bisa, bisa nggak apa-apa. Oke, lanjut. Bentar, Pak. Studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya landasan teori dan referensi dalam penelitian ini. Peneliti mencari dan mempelajari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku referensi, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik perancangan sistem informasi, pengelolaan keluhan, serta metodologi pengembangan perangkat lunak. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, serta untuk membandingkan pendekatan yang digunakan dengan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam merancang sistem yang efektif dan efisien. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan berurutan, di mana setiap tahapan harus diselesaikan sebelum tahapan berikutnya dimulai. Pendekatan ini cocok digunakan dalam proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan terdefinisi sejak awal, seperti pada kasus pengembangan sistem informasi keluhan pelanggan di PT Media Telekomunikasi Mandiri. Berikut untuk gambar metode waterfall. Metode waterfall dipilih karena memberikan struktur yang sistematis dalam proses pengembangan, memungkinkan dokumentasi yang lengkap, serta mempermudah proses evaluasi pada setiap tahap. Adapun tahapan-tahapan dalam metode waterfall yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, requirement analysis atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memahami kebutuhan pengguna dan permasalahan dalam proses pelaporan keluhan pelanggan. Hasil analisis kebutuhan ini akan menjadi dasar untuk merancang sistem yang akan dikembangkan. Lalu lanjut ke perancangan sistem atau sistem desain. Berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, dilakukan perancangan struktur sistem, arsitektur, basis data, alur proses, dan antarmuka pengguna atau UI. Desain sistem disusun dalam bentuk diagram UML seperti use case, activity, sequence, dan kelas diagram. Lalu lanjut ke implementasi. Tahap ini merupakan proses pembuatan kode program berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel, serta menggunakan database MySQL. Lanjut ke pengujian atau testing. Setelah implementasi selesai, sistem diuji menggunakan black box testing dan alpha testing untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan tidak terdapat kesalahan fungsional. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan sebelum sistem diterapkan. Ini mungkin nanti ditambah juga yang beta testing, Pak, kalau nggak salah, di bab 2. Lanjut ke pemeliharaan atau maintenance. Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan secara nyata. Perawatan sistem meliputi perbaikan bug yang mungkin muncul, penyesuaian fitur sesuai kebutuhan pengguna, serta peningkatan performa jika diperlukan. Dengan menggunakan metode waterfall, pengembangan sistem informasi ini diharapkan berjalan secara terstruktur dan sistematis, serta menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan PT Media Telekomunikasi Mandiri dalam menangani keluhan pelanggan secara efisien dan profesional. Lanjut ke analisis sistem. Analisis sistem dilakukan untuk memahami kondisi sistem yang sedang berjalan, serta mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Tahapan ini penting untuk mengetahui permasalahan, kekurangan, dan peluang perbaikan dari proses penanganan keluhan pelanggan yang berlangsung saat ini. Hasil
dari analisis ini digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem informasi yang mampu mengatasi hambatan yang ada dan meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses pelaporan dan penyelesaian keluhan pelanggan. Poin selanjutnya, analisis sistem yang sedang berjalan itu sistem pengelolaan keluhan pelanggan di PT Media Telekomunikasi Mandiri saat ini masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi berbasis digital. Pelaporan keluhan dilakukan oleh pelanggan melalui media komunikasi seperti WhatsApp dan email, yang kemudian diteruskan secara manual oleh bagian layanan pelanggan kepada tim teknis NOC untuk ditindaklanjuti. Berikut adalah alur sistem yang berjalan saat ini. Ini mungkin ada gambar juga, Pak. Tuh, jadi yang pertama, pelanggan menyampaikan keluhan melalui WhatsApp atau email kepada admin atau customer service ya, Pak, yang bagian pelanggan. Lalu keluhan diteruskan ke tim NOC oleh customer service melalui grup chat atau email untuk ditindaklanjuti. Lalu tim NOC menangani keluhan sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu setelah keluhan ditangani, petugas menginformasikan penyelesaian kepada pelanggan. Ini harusnya ke customer service lagi sih Pak, cuman ini nanti direvisi. Lalu pelanggan mengkonfirmasi bahwa keluhan telah terselesaikan. Ini jadi yang pertama itu pelanggan mengirimkan keluhan melalui WA atau email kepada petugas pelayanan pelanggan. Petugas mencatat keluhan secara manual, baik di buku catatan, spreadsheet, atau aplikasi komunikasi internal. Keluhan diteruskan ke tim teknis melalui chat group atau email tanpa sistem pelacakan yang formal. Jadi Pak, status penyelesaian keluhan tidak terdokumentasi secara sistematis sehingga sulit dilakukan pemantauan atau pelaporan ulang. Lalu 5, tidak terdapat sistem antrian atau prioritas keluhan sehingga beberapa keluhan dapat tertunda atau bahkan terlewat. Jadi untuk permasalahan utama dari sistem yang berjalan adalah tidak ada rekam jejak digital yang terorganisir untuk setiap keluhan pelanggan. Lalu sulitnya melakukan pelacakan status keluhan secara real time. Respon yang lambat dari pihak internal karena tidak adanya notifikasi atau sistem penugasan otomatis. Lalu tidak tersedia laporan statistik yang bisa digunakan untuk evaluasi performa penanganan keluhan. Dan rentan terjadi duplikasi data atau kehilangan informasi akibat pencatatan manual yang tidak terstandarisasi. Mungkin seperti yang tadi dijelaskan ya Pak, kadang suka hilang gitu kalau di WA atau di email, jadi monitoringnya kurang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mendigitalisasi proses pelaporan keluhan pelanggan secara terintegrasi, mulai dari pengajuan hingga penyelesaian, agar perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Lalu, analisis sistem yang diusulkan. Alur sistem peneliti yang mengusulkan untuk sistem informasi keluhan pelanggan berbasis website di PT Media Telekomunikasi Mandiri dapat dilihat pada gambar berikut. Ini gambarnya masih dalam proses ya Pak, soalnya dilanjut dulu ke use case diagram biar jelas gitu untuk ininya. Sistem yang diusulkan bertujuan untuk menggantikan proses pelaporan keluhan manual yang sebelumnya dilakukan melalui WhatsApp dan email dengan sistem terintegrasi berbasis web yang lebih efisien dan mudah dilacak. Berikut adalah alur kerja dari sistem yang diusulkan. Jadi yang pertama itu pelanggan mengakses website. Jadi pengguna membuka sistem melalui browser dan akan diarahkan ke halaman utama yang berisi informasi umum dan login. Jadi setelah login atau registrasi akun pelanggan, itu kalau pelanggan belum memiliki akun, mereka dapat melakukan registrasi. Jika sudah pelanggan dapat langsung login untuk melaporkan keluhan. Lalu pelanggan input keluhan. Setelah login, pelanggan dapat mengisi form keluhan dengan detail informasi seperti nama, nama customer, jenis keluhan, deskripsi keluhan, dan lampiran bukti jika ada. Keluhan masuk ke dashboard admin. Nah, setelah pelanggan menginput keluhan, itu keluhannya masuk ke dashboardnya admin. Nah, admin menerima keluhan masuk melalui panel backend dan melakukan verifikasi serta klasifikasi. Lalu dilanjutkan ke penugasan keluhan ke tim teknis atau NOC. Admin mendistribusikan keluhan ke petugas teknis yang relevan berdasarkan jenis permasalahan. Lalu selanjutnya tim NOC menangani keluhan, petugas melakukan penanganan sesuai standar operasional dan memperbarui status keluhan di dalam sistemnya nanti ya Pak.
Nah, lanjut ke pelanggan memantau status keluhan. Jadi pelanggan dapat melihat perkembangan status keluhan secara real time, seperti diterima, diproses, atau sudah selesai, melalui akun masing-masing. Lalu selanjutnya konfirmasi penyelesaian oleh pelanggan. Setelah keluhan dinyatakan selesai oleh teknisi, pelanggan diberikan opsi untuk mengkonfirmasi bahwa keluhan telah ditangani dengan baik. Lanjut ke logout dan dokumentasi keluhan. Pelanggan dapat logout, keluhan yang telah terselesaikan akan tersimpan dalam sistem dan dapat diakses kembali sebagai riwayat. Dengan sistem yang diusulkan ini, seluruh proses pelaporan dan penanganan keluhan menjadi lebih cepat, terstruktur, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, sistem ini juga mendukung penyajian laporan statistik bagi manajemen untuk evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Lanjut ke tahapan analisis dan perancangan. Tahapan analisis dan perancangan sistem dilakukan Langsung untuk aja, langsung aja. Nah, maksudnya Pak. itu mah sudah, terus setelah itu apa? Analisis kebutuhan perangkat Kebutuhan. luas. Ini untuk hardware-nya Ya, mungkin hardware, ya. Itu yang mah lebih standar lah proper. ya. Mm-mm. Analisis kebutuhan perangkat lunak, Mm-mm. SMPP, ini dan lain-lain. Lanjut ke perencanaan kebutuhan atau Nah, ya. requirement planning. Nah, pada tahap ini dijelaskan kebutuhan-kebutuhan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan keluhan pelanggan secara digital. Kebutuhan ini mencakup fitur-fitur yang harus tersedia agar sistem dapat berjalan optimal, efisien, serta memenuhi kebutuhan pengguna baik dari sisi pelanggan, admin maupun dari teknisi apa NOC. Hmm. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan fungsional. Sini kebutuhan fungsional merinci proses dan Langsung, fungsi. langsung, langsung. Itu udah bener. Tinggal nanti tabel ya. Jangan lupa dikasih nomor tabel berapa gitu ya. Oh ya Pak, Itu mah standar sih, Kak. So, terus, ya Pak, ini masih belum dirapi-rapiin sih. ya udah nanti aja. Sok. Ya. Berikutnya. Yang ini Pak, kebutuhan pengguna. Bukan, bukan. Tabelnya dilewat-lewat tuh. Oh, tabel lewat dulu. Terus Analisis analisis kebutuhan non kebutuhan non fungsional. fungsional. Oke. Terus, Analisis aktor dan proses bisnis, Pak. oke. Pelanggan, admin, petugas NOC. Ini gambaran sistemnya mungkin, Pak, Mm-mm, proses mm-mm, bisnis yang diusulkan. mm-mm. Sampai Lanjut, dia itu apa sih? Perencanaan ya. Terakhir apa dia? Langkah-langkahnya. langkah-langkah yang mana, Pak? Ini kan langkah tiga sih ada. Coba sampai akhir aja coba. Coba terus, terus, terus. Terus. Ini Oh ya udah nih. perencanaan. Ini Ya. ada. Terus. Ini use case skenario-nya, Pak. Use case-nya sudah ada. Baru sampai use case sih, Pak. Sebentar. Ya ada diagram itunya ya. Diagram apa? Use case terus apa? Use case, activity, Ah, sequence, sama kelas, Pak. nah, sama kelasnya dibuat itu udah benar sih. Tinggal itu aja masih acak-acakan tuh. Ya, Pak. Eh, Masih belum margin dirapi. kiri, margin kanan dan lain-lain sebagainya. Oh, iya, Pak. Hmm. Mungkin nanti sekalian Nah, dirapihin juga, Pak, kalau udah nah, selesai. udah yang bab tiga beres langsung sempro lah. Soalnya kalau Oh, nggak sempro nanti lama lagi. ya, Pak. Hmm. Berarti tinggal lanjut ke diagram-diagram yang belumnya Ya, ya, Pak. diagram-diagram yang belum. Soalnya ini kalau saya lihat itu rancunya begini. Eh, apa? Harusnya dibuat tidak mendetail gitu di bab tiga itu. Hmm, Kebanyakan teori kalau saya lihat itu. Hmm. ya, Pak. Harusnya langsung ke to the point aja Oh, apanya to the dulu point ya, gitu. Pak. Tapi ya udah nggak apa-apa. Sempro aja dulu nanti mungkin dibenerin pada saat ini, pada saat sempro ya. Sempro ya, Pak. Berarti sekarang tinggal lanjutin dulu ini Lanjut aja kode-kode sampai bab dulu. 4 nih. Kalau bab satu sih udah sudah oke ya. Saya ACC Ya, tinggal Pak. diberesin aja apa margin kiri, margin kanan, kemudian D-nya dihilangin gitu ya. Disatuin atau dipisah itu. Kemudian kata-kata dengan kata-kata sambung hindari di awal Di awal. kalimatnya Ya, baik, Pak. ya. Nah, oke. Ada lagi? Sempro Em, kapan? Gimana, Pak? Sempro kapan jadwal? Paling target sih sesuai.
ini apa kalau bisa lebih cepat dari Ya, deadline itu target kalau nggak ininya. salah deadline itu tanggal 18 sih Pak. Oh, Jadi delapan mungkin belas ya mungkin delapan sebelum belas 18 sekarang keburu lah. ya Ya. sebelum 18 mungkin udah apply Nah, submit Pak. dikerjakan dulu. Nanti masalah ini kan eh apa? Masalah nanti kan sebetulnya sampel itu sampai bab 3 ya. Bab Ya, 3 kalau bab tiganya sudah tinggal lanjut bab 4. Nah, siap-siap apa bab 4 biar cepat gitu ya. Buat programnya, simulasinya. ya, Nah, ya. siap, siap Pak. Nah, oke. Ada lagi Nah, pertanyaan? udah sih Pak. Mungkin kalau semisal nanti udah dibikin, udah tuntas semua gitu bab tiganya, nanti perlu bimbingan Hmm. lagi nggak Pak? Boleh, Atau boleh bimbingan lagi. Ya. mungkin buat di review aja ya Pak nanti. Heeh. Ya sih Pak, paling Oke. ya, udah sih Pak. Ya, Udah, cukup. dilanjut ya. Saya cukup sih. Hmm. Ya, alhamdulillah Oke. Pak. Terima kasih Pak. Silakan kalau mau keluar silakan. Ya, turun Yuk. Pak. Yuk, sama-sama. Mungkin izin lip aja ya Pak. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mana ini? Hadir Pak, izin Ini teh share apa screen. ya judulnya? Pembimbing satunya siapa saya ya? Pembimbing satunya itu ada Pak Agus, Pak. Oh, Pak Agus, pembimbing keduanya. Ini sampai bab berapa sekarang? Sekarang itu kan mau ngeberesin dulu. Kemarin kan ada revisi sama Pak Agus ya Pak, izin share screen ya Pak ya. Oh, sudah diresipi? Resipi. Udah Sudah direvisi cuma direvisi? belum belum ini Pak, belum sayanya belum bimbingan lagi sama Pak Agusnya. Soalnya Oh. kemarin libur kan, kepentok libur, jadi belum bimbingan Hmm. lagi. Ini Pak. Bentar. Sistem informasi editorial media. Oh, untuk optimalisasi publikasi konten artikel menggunakan algoritma. Oke, 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 oke. Kemarin Siapa kan itu? Hah, kenapa? Kemarin kan kemarin kan nggak pakai algoritma priority scheduling gitu Pak, sama Pak Agus disuruh ganti algoritma gitu Pak. Jadi Hmm. baru kayak diubah lagi dari bab satu gitu Pak. Kan salahnya ganti algoritma ya Pak ya. Oh, berarti konten juga berubah ya? Sama sih Pak, alurnya mah tetap sama, cuma bedanya ditambahin algoritma prioritas ini aja. Jadi Oh, prioritas. disisipin Oke. aja gitu. Kalau sama di bagian di algoritmanya. Hmm. Nah, algoritma scheduling. Kalau di apa namanya? Kan saya cuma ngeadopsi satu doang nih, Pak. Apa namanya sih? Bentar. Nih, pakainya yang prioritas satu, dua, tiga gitu doang. Yang diambil ini aja sih, Pak. Prioritas satu, prioritas dua, Hmm. kayak gitu aja. Hmm. Nah, terus untuk yang bentar. Sama di bagian jurnalnya mah baru mau diganti sebagian sih Pak. Tinggal apa ya? Apa sih? Bukan. Di bagian gambaran Pak. Nah, kalau yang ini kan kemarin nggak ada prioritasnya, paling kita tambahin prioritas apa namanya di gambarannya. Kemarin kan nggak ada nih prioritasnya nggak ada, terus sesuai prioritasnya kan Hmm. kemarin belum ada, sama saya udah diganti gitu kan. Gitu aja sih. Paling yang di mock up-nya sama saya belum diganti, belum disesuaikan sama projectnya gitu. Projectnya kan udah beres, tinggal ngeganti apa namanya si mock up-nya. Hmm. Kalau bab 4 belum belum dikerjain dulu kata Pak Agus kemarin, beresin dulu projectnya kalian kalau udah ACC baru ngerjain bab 4 gitu Pak. Hmm. Sama saya belum. Oke. Sampelnya sudah kan? Papernya udah beres, udah Sudah revisi. beres, sudah revisi. Oke, oke. Paling ini untuk yang ininya Pak. Kan kemarin sama saya kan belum ini ya Pak ya. Belum sempet ini apa namanya demo. Nah, Nah, kan kemarin yang di artikel sebentar. Sedikit di slide. Nah, kemarin kan di bagian ini, kemarin kan saya nggak bisa ngebuka ya Pak ya, masih error ya. hmm. Nah, ini untuk title misalkan, hmm,
kategori, terus teks, gambar. Hmm, hmm. Sama saya di kan Pak, yang di prioritasnya Mas. Tinggal milih sih Pak. Di sini saya tambahin di sini aja prioritasnya. Yang Hmm. menentukan prioritas itu yang menulis yang nulisnya gitu Pak. Dari reporter misalkan ini urgent nih, jadi prioritas satu, jadi nanti diurutannya di awal itu Pak. Di diterimanya oleh reporter nanti di paling atas. Hmm. Nanti seperti ini. Terus ini kan di reporter. Nah, kalau yang di apa namanya? Jadi hilang. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini kan editor. Nah, di editor nanti ada notifikasi, Pak. Dan notifikasi itu di sini diangkat yang diprioritasnya jadi satu gitu, Pak. Hmm. Pokoknya tiap prioritasnya makin kecil tuh makin tinggi prioritasnya seperti itu, Pak. Nanti tinggal di review misalkan sama editornya. Nanti dibaca sama editornya, tinggal dipilih statusnya, misalkan di approve, tinggal di send. Nanti ada notifikasi juga ke redaktur seperti itu, Pak. Nanti redaktur dapat notifikasi juga. Eh, Nah, nanti di sini ada tinggal ditinjau ulang saja. Hmm, pokoknya si apa namanya, di prioritasnya mah tetap kalau yang makin kecil prioritasnya tuh makin tinggi, jadi di paling atas gitu Pak urutannya. Hmm. Ini tinggal di misalkan di approve atau di publish. Kalau di publish tinggal udah ke publish aja di di webnya gitu Pak. Tinggal di send. Nah, udah ke send ini Pak. Nanti ini juga ada riwayat editorialnya di sini, ada riwayat editorialnya itu di log aktivitas gitu Pak. Di sini Mas, aktivitas yang udah ke udah ke ini apa namanya? Yang udah ke publish gitu Pak. Kalau yang di artikel ini mah, nah ini apa namanya si artikel yang udah ke publish. Kalau udah ke publish jadi turun ke bawah. Ini yang masih proses untuk dipublish. Nah kalau untuk yang history kan kemarin sama dosen satu minta history Pak. Nah saya bikin historinya tuh bisa di sini. Jadi dari apa namanya reporternya bikin draft, terus ini ada editornya nanti di approve, sampai ke redakturnya itu nanti sampai ke publish gitu Pak. Ada apa historinya Pak. Terus kalau yang bagian kembali tapi manajemen user mah untuk redaktur aja sih Pak. Ini mah. Bisa create user misalkan ada mau nambahin apa namanya si usernya, editor atau reporternya bisa di sini Pak. Hmm. Udah suaranya sampai. Eh, kan ini mau create si misalkan supporter nanti aktif. Iya bisa nambah gitu Pak. Dari Yusuf ini untuk apa lagi ya?
Artikel mah bisa semua sih Pak, dari redaktur, editor, sama reporter bisa bisa create artikel semua di sini. Untuk kategori artikelnya sih Pak kayak yang Bandung Raya, teknologi kayak gitu sih Pak. Kemarin belum ya Pak ya? Belum presentasiin kan ya Pak ya kayaknya ya? Udah. Udah bagus. Paling tinggal ganti mockup aja sesuai sama sama apa namanya? Sama webnya ya Pak ya. Iya, ya nggak apa-apa. Kalau yang apa ya namanya? Si ini sih. Bentar. Hmm, kan kalau di di sini yang bawah kan? Yang bawah yang bagian nah ini. Kan sebenarnya ini tuh cuma saya nemunya cuma ada tiga Pak yang dari Afdal ini tuh Pak yang dari Mhm. jurnalnya itu tuh tiga tiga poin ini tuh jadi prioritas satu gitu Pak, jadi 4 ke 6 nanti prioritas 2, 7 ke 9 prioritas 3 gitu Pak. Kalau saya kan dipisah-pisah gini nggak apa-apa Pak. Apanya? Ininya apa ya kategori kategori penentuan prioritasnya. Kalau di Prioritas itu kan ada logaritma prioritas ya. Nah, cari coba jurnal ya yang ada algoritma prioritasnya gitu. Ada nggak? ada cuma kan prioritasnya tuh cuma tiga Pak, tapi di ini Pak ketentuan sama kategorinya tuh dijadiin satu. Jadi prioritas yang pertama itu breaking news, liputan, sama peristiwa hari ini Hmm. tuh. Jadi itu Oh, itu prioritas satunya. dianggap pertama ya? Ya, tapi kalau saya kan dipisah-pisah jadi 10 gitu Pak. Nggak Atau apa-apa. disamain aja, atau disamain aja tiga prioritas aja gitu. Sebetulnya kan menggunakan algoritma prioritas. Nah, prioritasnya kan dipilih ya. Terus algoritmanya gimana? Tadi prioritasnya dipilih prioritas satu. Hmm. Kalau semuanya dikasih prioritas satu, Hmm. nggak berjalan berarti algoritmanya. Jadi Beda. algoritma prioritas itu harusnya kita nggak usah menentukan angka satu prioritas satu dua tiga, tapi otomatis akan terprioritas gitu. Berdasarkan apa? Misalnya kalau udah apa di TikTok itu atau di medsos Hmm. itu biasanya berdasarkan tingkat orang banyaknya membaca gitu, melihat. Nah, Kalau saya algoritmanya jalan gitu. Nah, jadi harusnya yang algoritma tadi itu softwarenya nggak usah tekan satu prioritas satu. Kalau semuanya prioritas satu gimana tuh ngejalanin kan apa yang ketentuan kategorinya misalkan seperti ini Pak, kan ada ketentuannya nih, gimana? misalkan breaking news gitu kan, ada breaking news nih Oh, jadi itu prioritas satu gitu. Terus oh, liputan hari ini kan misalkan urgent ya Pak ya, sekarang hari ini jam 7 liputan, jadi harus apa namanya berita itu harus naik gitu, jadi prioritas dua oh, gitu. Nah hmm. kalau yang di jurnal ini kan satu dua tiga ini tuh jadi prioritas satu gitu Pak. Nah kalau saya kan dipisah-pisah jadi 10 gitu, itu Oh gak itu apa-apa mah atau berdasarkan jurnal siapa tuh? Laksmi. Afdal Laksmi. Laksmi ya. Itu Nah, jadi cuma ada beberapa aja gitu Pak. Kan kalau saya kan butuhnya banyak. Nah itu mah cuma ada sedikit gitu. Atau ya gimana? nggak apa-apa berdasarkan di situ kekurangannya saya tambahin kan bisa Boleh seperti kan ya Pak ya? nggak apa-apa. Ditambahin. Iya. Iya. Takutnya kan nggak boleh ditambahin gitu. Apa? Takutnya nggak boleh ditambahin sesuai jurnal aja gitu. Oh, memang sih harusnya mah sesuai dengan jurnal. Jurnal itu kan menurut Adela sama Lasmi ini kan coba yang Adela Lasmi itu sampai mana sih itunya? Enggak Terdiri kan ketentuan cuma itunya sampai berapa? Satu cuma dua tiga. beberapa aja sih Pak. Hah? Cuma beberapa aja, satu sampai tiga itu tuh prioritas satu. Terus empat Itu lima apa tuh? prioritas dua. Itu menurut Iya. siapa? Kenapa Pak? Itu menurut siapa? Di Afdala ini sama satu lagi apa ya di ada dua sih Pak, tapi saya kayak dipilih ini yang paling banyak mah ini Digabung gitu. aja sih sebetulnya kalau misalnya ada dua. Gak Tapi apa-apa dua-duanya Pak. yang breaking news itu sama apa liputan pada ini sama satu dua tiga itu disebut
Gimana tuh? Ada, Prioritas Pak. satu. Kalau liputan, bukan liputan hari ini, siapa ya namanya teh? Kemarin sama saja diganti kan kata-katanya, Pak. Ada di sini sama satu lagi. Hmm. Tapi ketika dimasukin kayaknya yang satu lagi nanti sama saya dicek lagi, Pak. Di sini tuh Nah, ada cuma ada 3 atau 4 ini prioritasnya gitu, Pak. Kan prioritas. kan kalau saya kan Nah, mau saya dipisah-pisah kan. tanya nih, kalau misalnya yang ini, tabel Ya, ini, satu, dua, tiga, sampai berapa itu prioritasnya? 10, Coba naikin. Sampai 9 ya? Hah? 10, Pak. Sampai 10. Itu menurut siapa tuh? Nggak 10 banget sih, Pak. Cuma ada 8 atau 9 gitu, Pak. Cuma sama saya ditambahinnya evergreen karena evergreen nggak ada atau nggak usah. Ya nggak usah Nggak nambah. usah. Itu kan udah dicantumin atas nama orang lain. Ya, Terus kamu nambah? berarti nggak usah ditambahin. Nggak bisa Nggak ditambah. bisa. Itu kan sudah ngomong tuh punya Adela, Iya, ya betul. punya Lasmi. Tadi mau nanya ini sih boleh ditambahin atau enggak gitu. Nah, nggak boleh ditambahin. Apa Atau adanya kalau aja. seumpama yang prioritas ini kan cuma ada 3 nih, Pak. Atau biarin aja 3 gitu. Nah, makanya eh, itu menurut Fadila sama Lasmi itu Laksmi. prioritasnya sampai berapa? Saya tanya. Ada 3 atau 4 gitu, Pak. Nah, terus Cuma isinya kan apa aja? dibagi-bagi ini kan Isinya apa aja? Sama nggak dengan punya kamu, breaking news? ada ditambahin sedikit sih, Pak, kayak kata-katanya. Breaking news mah ada, Ya nggak terus boleh. Jadi gini, liputan. kalau ini sumbernya dari si Adela sama si Lasmi, apa adanya, capture Hmm, aja si Adela sama ini apa adanya. Gitu. Jangan ditambah, jangan dikurang. ya, Pak. Kan kemarin tuh kayak yang breaking news aja, liputan aja tuh gitu, Pak. Terus event gitu aja sih, Pak. Nggak nggak Nggak, sepanjang makanya ini. saya minta yang aslinya gitu mana? Boleh, Coba, boleh, Pak, nanti coba diganti. munculin, munculin. Eh, si Afdal. Itu kan sudah ada tuh. Pakai Mendeley kan? Nggak. Ya, Pak. Tapi benderanya belum dibuka. Bentar. Coba buka dulu Mendeley biar kelihatan. Jadi tinggal diklik langsung muncul kan ke Mendeley. Bentar, berarti di sini aja. Mendeley-nya harus masuk dulu. Ya apa? Eh, Mendeley-nya harus masuk dulu, Pak. Bentar. Kalau enggak, kalau hafal tinggal dibuka aja. Ya, namanya Afdal, Afdal ini. Nah, tinggal dibuka aja Hmm. kalau. Nggak tabelnya sih, Pak. Itu kata-katanya cuma sama saya kita bikin tabel gitu, Pak. Hmm? Cuma kata-katanya aja, cuma saya dibikin tabel gitu. Oh, tapi Atau nggak apa-apa dibikin tabel atau biarin eh, kata-katanya aja. coba saya lihat kata-katanya. Coba. Hmm, hmm, hmm. Ada lagi ya, bentar. Hmm, hmm, masih. Tadi kata-katanya kemarin berarti Pak, sama saya bikin tabel. Hmm. Nah, ini kalau ditanya sama penguji jangan sampai begini ya dihafalin gitu. Baru kemarin Pak soalnya ini. Hmm. Baru, Ya baru berarti ya udah nggak apa-apa. Yang penting mah jangan ditambah, jangan dikurang gitu. Nanti ganti sama saya diganti Heeh, aja gitu. ininya si Nah, ininya. paling nanti bilang, nih ini tabel yang saya ajukan seperti ini gitu aja. Tapi kalau bukan tabel Supaya, gimana Pak? Kalau ya, sama cuma kayak kata-katanya aja nah, atau ya bikin dibilangin kata-katanya aja. kata-kata ini, Nah, ya. diliatin kata-katanya. Menurut Adele ini kata-katanya ini. Nah, saya coba konversi ke table gitu ya. Oh, ternyata gini. Menurut si Hmm. Adele misalkan. Nah, menurut saya perlu ditambah ini, nggak apa-apa sih. Hmm, tak ada tambahan gitu, tapi ada dasarnya gitu. Nggak apa-apa sih sebetulnya. Tabelnya tadi berarti nggak apa-apa ditambahin Pak, cuma nanti Hmm. harus dijelaskan gitu Pak. Dijelasin, kan dijelasin. Mau tambahan gitu. Dia itu aja sih bingung di situnya tadi Pak. Hmm. Bingung di mau ditambahin atau enggak gitu. Terus Hmm. kan Ya, kalau amannya mah prioritasnya jangan ditambahin gitu. Prioritas menurut si ini gitu.
Tapi Soalnya kan dijelasin misalnya ada kalau ada yang lain bisa tuh, yang lain apa penelitian yang lain gitu. dua Karena itu bagi cuma lagi satu berarti. satu dua, coba pasti ada itu. Coba set prioritas di dalam penelitian gitu. Penelitian yang ya yang kamu ini yang kamu jalankan. Kadang juga ini algoritmanya juga diedit sedikit sih Pak, tinggal menentukan prioritas di sini Mas Pak. Mm. Berarti yang di apa Jadi namanya? Di gini kalau yang namanya algoritma prioritas ya. Jadi ada rumusnya kan algoritma itu betul nggak? iya. Ya nggak sembarangan gitu. Kalau saya masukkan di aplikasinya, kalau saya masukin apa, masukin berita gitu ya, ya, berita, jangan ngasih prioritasnya satu dua tiga, oh itu mah bukan algoritma gitu, itu mah gimana saya gitu. Tadi kan ada ya, Iya. tinggal pilih prioritasnya berapa, nggak ada hubungannya dengan algoritma berarti, nggak ada algoritma juga udah otomatis satu atau dua gitu yang muncul. Jadi yang dimaksud dengan algoritma prioritas itu, jadi algoritma itu akan jalan dengan tersendirinya tanpa user pembuat artikel itu mencantumkan prioritasnya, Hmm. ya. Berarti yang Benar tadi berarti nggak? diganti lagi ya Pak ya? Hmm? Yang tadi prioritas 1 2 3 berarti Ya. diganti lagi ya Pak ya? Kemarin tuh ada yang Eh, Vivo juga sih Pak. Kenapa? Eh, Berarti yang tadi yang algoritma yang tadi yang P1 P2 P3 itu berarti diganti lagi. Hmm? Nah, saya belum tahu nih, karena belum baca artikelnya gitu ya. Jadi gini ya, yang namanya algoritma itu adalah rumus, ya, rumus. Nah, bagaimana atau gimana caranya ya, di TikTok itu kok bisa trending di atas gitu ya? Itu caranya gimana? Apakah user pilih sendiri? Misalnya nih saya mau membuat TikTok nih ya. Saya set aja prioritasnya satu gitu. Apa seperti itu kan nggak mungkin kan betul nggak? Hmm. Yang tadi di aplikasinya itu saya bilang, saya lihat ini Pak, kalau mau aplikasi kita tinggal pilih aja prioritasnya satu dua tiga. Itu mah bukan algoritma tuh, milih sendiri gitu, benar nggak? Betul Pak. Ngerti nggak? Maksud Iya paham Pak. nggak? Nah, Iya, betul. ngerti ya? Iya Maksud Pak, saya? betul Pak. Heeh, Ngerti Pak. gitu. Jadi tanpa harus memasukkan si pembuat artikel itu sudah aja, nggak usah ada prioritas, langsung aja muncul. Tapi nanti berdasarkan apa nih? Ya, dia akan naik ke atas itu ya sesuai dengan algoritma. Algoritmanya gimana? Di dalam algoritma itu ditentukan bahwa kalau banyak pengunjung, banyak yang like atau lagi tren itu harus naik ke posisi pertama. Di mana ada ya yang satu lagi ya membuat surat kabar kemudian tidak dibaca like-nya sedikit posisinya masih di bawah ya. Itu algoritma gitu. Kita tidak menentukan posisi satu dua tapi algoritma atau rumus itu yang berjalan gitu. Tapi rumus itu kan harus ada kriterianya, bener gak? Kalau tiba-tiba di atas ya si algoritma itu pasti nanti akan menentukan berdasarkan apa dia naik ke atas. Apakah berdasarkan si penulisnya eh, apa artis gitu kan tidak mungkin kan ya. Tidak fair gitu, tidak adil. Jadi biasanya berdasarkan like, misalnya kalau di sosmed gitu ya, berdasarkan itu. Tapi eh, kamu juga bisa bisa apa ngeset itu sendiri gitu. Tapi jangan ide sendiri, cari di jurnal bagaimana sih kriteria apa ya sehingga algoritma yang dijalankan itu sesuai gitu. Karena memang ada kata-kata algoritma prioritas gitu.
Kalau tidak ada algoritma prioritas, aman sih. Tapi karena ditambah algoritma prioritas, berarti harus ditentukan tuh. Kalau penelitian terdahulu itu, algoritma prioritas itu berdasarkan apa? Yang simak apa tadi? Kategori, Pak. Kategori, bukan kategori ya tadi. Ya, prioritas itu berdasarkan Prioritas ya kategori. kategori. Iya, berdasarkan kategori, Pak. Atau urgensinya. Terus yang menentukan yang penulis ya. Kan, iya kan soalnya apa namanya yang tahu apa ya keadaan prioritas atau enggaknya kan yang nulis Pak. Misalkan hari ini Yang kan ada nulis. breaking news gitu. Breaking news itu kan Mhm. prioritas yang harus didulukan gitu Pak. Pertama. Soalnya kalau kalau lewat breaking news kan Mhm. jadi udah nggak banyak yang baca gitu Pak. Nggak banyak yang Oh. cari gitu maksudnya. Oh, berarti sudah ditentukan kalau breaking news pasti di Ya, atas gitu ya. kan ada ini tadi Pak. Apa namanya si tabel tadi kan. Hanya ditentukan sama tabel ini gitu Pak tadinya kan. Hmm. Oh, kalau ada breaking news pasti nomor pertama lah. Kemudian ada liputan hari tersebut kedua gitu ya. Iya betul. Kemudian peristiwa penting pasti tiga gitu ya. Gitu ya. Iya Pak udah dibikin Udah baku ya. ya. Cuma Oh, kan tadi berarti. kalau yang sesuai jurnal kan cuma ada tiga gitu sama saya kan ditambahin Hmm. jadi 10. Jadi mungkin nanti jadi tiga aja mungkin nanti. Oh, kalau gitu mah gak masalah. Udah kirain mah saya tuh apa? Tidak ada kategori seperti ini. Kategori sama prioritas. Jadi prioritas satu pasti breaking news, ya. Iya. Berarti kalau misalnya ada penulis, kebetulan breaking news gitu, ya. Si dia yang penulis menuliskan prioritas nggak? Satu dua. Ada di sini pilihannya kan Pak, tapi nanti kan mau diganti lagi Ada kan ya? ada pilihannya ya. Milih Ada sendiri ya. porter. Iya langsung milih sendiri Ah, ini tuh berarti breaking oh news milih gitu. sendiri ya sudah kalau gitu mah. Atau harus diganti lagi nggak boleh kayak gitu Pak. Nah, ya Kan sini sebetulnya adanya. kalau memilih mah bukan algoritma gitu Iya, judulnya, ya. nanti diganti aja nggak apa-apa. Nah, kalau kalau algoritma itu berarti ya Ada sebetulnya ini ya. rumusnya. Jadi ada rumus ya. Rumus rumusnya itu misalkan ya 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Jadi rumusnya itu kalau dia eh, apa ya? Misalnya ini misalnya kalau dia membuat membuat apa ya? Tapi susah juga sebentar. Jadi sebetulnya kalau rumus itu kita tidak menentukan gitu. Ya, tidak bisa Heeh. menentukan yang Paling itu menentukan. aja, nggak apa-apa itu diamin, tapi buat apa? Buat prioritas di programnya itu nggak usah dibikin sama penulisnya gitu. Iya, Kalau nanti penulisnya dibikin satu, dulu terus saya kita salah semua. ngetik misalnya, salah ngetik, yang seharusnya prioritas 10 gitu ya, dia itu salah ngetik, salah salah picit gitu. Kalau kalau kan prioritas pertama gitu. Nah itu gimana? Akan pertama nggak? Gitu aja dulu. Jadi pertama tetap di atas, Pak. Padahal itu bukan breaking news gitu. Tapi kan kalau pilihannya kan dari atas ke paling atas sendiri kan di atas ini apa namanya? Pilihannya bentar di sini. Nanti diganti deh, Pak. Kemarin juga ada ini apa namanya? Sanksi Artikel. gitu. Ya gitu aja prinsipnya. Coba aja ditelaah. Kalau misalnya coba klik artikel dulu. Masukin file tag. Nah, udah prioritas kan gini, Pak. Jadi paling bawah 10 jadi ke atas. Kalau Mm-mm. Ya. salah macam mungkin enggak. Kalau misalnya ini saya mau membuat kalau 10 T apa sih?
contohnya berita apa? Ini tuh prioritas evergreen tuh kayak yang misalkan resep masakan kayak gitu kan Oke, bisa oke. dicari tiap hari gitu. Nah, Bukan kan yang berita urgent. 10 ya. Tadi teh isinya apa tadi buat artikel apa? Evergreen bukan? Apa aja dulu sih Pak, bebas ini mah. Contoh Iya, aja. rencananya itu Ya katakanlah untuk apa? evergreen. Hah? Yang Masakan ya? 10 mah energi iya. Nah, Masakan. saya prioritasnya satu aja lah. Prioritas satu. Hmm. Muncul ke satu enggak? Tetap satu Pak. Oh, ya sudah. Ya nggak Berarti apa-apa, nanti coba dihapus itu dikoordinasikan tadi. aja ke penguji satu ya. Dan paling ini diganti aja dihapus aja kayaknya Pak. Pakai Ya, rumus aja. rumus aja Vivo. kan betul. Jadi gini ya, yang namanya algoritma itu ini sebetulnya sudah menggunakan rumus gitu. Nanti di websitenya itu ada suatu rumus ya, di mana P1 ini berdasarkan apa dulu gitu. Nah, makanya harus dibaca yang si apa punya jurnal orang lain prioritasnya seperti ini. Apakah dia buat aplikasi enggak? Buat nggak yang di tabel itu? Oh, Buat itu apa? teh buat iklan, kebanyakan buat iklan sih Pak kalau itu Buat teh Pak. iklan. Buat Mm-mm. iklan. Terus Buat dia tuh publikasi menentukan iklan. produksi ikan. Terus dia buat software aplikasinya enggak? Ada Buatnya ada. satu dua enggak ada? Itu mah ada P1, P2, P3 sampai PN gitu Pak. Nah, itu apa rumus atau apa? Rumusnya itu sama ketambahan lagi itu ada yang Vivo Tambah. untuk yang misalkan kan yang nulis reporternya kan ada beberapa misalkan prioritas satunya itu ada dua jadi yang duluan masuk berarti itu yang diduluin gitu Pak. Tetap Oh, prioritasnya kan yang sama-sama duluan satu masuk. gitu. Oh, algoritmanya di situ gitu ya. Ya, jadi tetap prioritas satu itu kalau misalkan ada dua prioritas yang sama, jadi yang duluan masuk diduluin gitu, Pak. Yang duluan, oh, yang duluan masuk berarti pahala-pahala. Pokoknya tetap lebih ke prioritasnya dulu. Terus kalau yang Oh. urutan masuknya mah, eh, kalau misalkan ada yang sama prioritasnya, jadi yang duluan masuk duluan gitu, Pak. Duluan dieksekusi gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada, kan tidak mungkin yang satu itu ada satu dua ya. Kalau ada yang 100 berarti tetap yang pertama ya. Ya, tetap yang pertama, yang prioritas pertama dulu. Selanjutnya sampai bertahun-tahun enggak? Gak sih Pak, itu tuh ada ini, misalkan ada tenggat waktunya kan kadang-kadang si reporter itu ngasih tenggat waktu sampai kapan gitu baru bisa apa namanya, diedit apa, diproses selanjutnya gitu Pak. Maksudnya maksimal, misalkan hari ini bikin jam 7 pokoknya maksimal diedit itu jam 8 misalkan nanti ada di situ teh. Ada Oh, tenggat waktunya untuk diedit. Nanti kalau udah hmm. dibuka sama si editor, jadi nanti tenggat waktunya jadi hilang, tinggal ke redaktur untuk dipublish gitu sih, Pak. Hmm. Oh, jadi sebetulnya, ini saya juga bingung ini. Sebetulnya rancu nih kalau misalnya ada orang yang nanya, ini kalau algoritma prioritasnya itu berdasarkan eh yang pertama kali ini ya, publish ya. Kedua, Hmm. bukan pertama kali dipublish, Yang oh, pertama pertama kali kali publish ditulis, gitu. Ya. ditulis, Pak. Hmm. Yang pertama kali ditulis ya, itu akan naik di pertama meskipun pada saat bersamaan ada 10, betul gak? Kan yang pertama, gini, prioritas lebih ke prioritas dulu, Pak. Kecuali kalau ada prioritasnya yang satu itu, yang prioritas tinggi, Hmm. bareng masuknya atau Oh, eh, yang bareng ya, kalau prioritasnya tingginya bareng itu diduluin yang duluan masuk gitu. yang duluan Kalau masuk. kalau seumpama prioritasnya tinggi, cuma masuknya terakhir tetap diprioritaskan dulu yang pertama gitu, Pak. Oh, gitu ya. Tapi nanti publishnya juga akan berprioritas juga ya. Ya tetap ke prioritas, tetap duluan yang prioritas Oh, yang berdasarkan tinggi, duluan ya. Ya yang sudah kalau begitu prioritas mah berdasarkan duluan aja gitu. Ya. dulu baru duluan. Ada dua sih soalnya, Pak. Kalau Hmm. prioritas soalnya double prioritasnya apa namanya? Prioritasnya satu ada dua gitu misalkan ya. Hmm. Ada dua artikel yang prioritasnya sama satu misalkan. Nah, Hmm. jadi itu di apa diduluinnya itu yang duluan masuk gitu. Tetap Yang kan duluan nanti masuk kan di ya. bawahnya ada prioritas dua, prioritas tiga kayak gitu kan. Jadi Hmm. yang tetap yang diduluin itu yang prioritas yang tinggi. Cuma kalau yang sama-sama
double prioritas satunya, jadi diduluin yang duluan masuk gitu. Tetap Coba tuh diproses. itu dikoordinasikan aja sama pembimbing satu ya, Boleh, Pak. karena saya tidak bisa merubah itu, karena itu kan kata pembimbing satu harus ada prioritas kan, Ya, algoritma betul. prioritas. Nah, nanti mungkin pembimbing satu punya alibi-alibi yang lain gitu ya. Ini kemarin juga suruh nyari sendiri kok, Pak. Nggak ada apa ya, Oh, gitu. nggak ada saran gitu. Nggak ada Kemarin kan salah. sebenarnya awalnya kan pengen extreme programming, cuma ditolak sama eh, eh, apa dosen. Terus Pembimbing satu, dosen teh ya, banyak kan. gimana Pak? Pembimbing kali. Ya pembimbing satu, dosen pembimbing satu Heeh. ditolak kan pakai extreme programming. Kalau jangan pakai extreme programming, coba cari yang lain gitu kan. Sama saya dicari dulu di Hmm. apa namanya, dicari-cari dulu ternyata pakai prioritas scheduling boleh nggak Pak? Boleh silakan. Cuma Oh, di sistemnya ya ini takutnya nanti salah lagi gitu. Kemarin soalnya kan yang di apa namanya yang pertama teh finish state machine itu kan Pak ya. apa Nah Pak itu kan sebenarnya? Apa? finite state machine, Hah? Oh, finite state mesin machine. mesin itu kamu ngawur. Nah sebenarnya itu kan kalau nggak pakai metode itu juga kan udah terstruktur, udah jalan gitu. Kemarin kata Bapak juga kan. Nah, Ya jadi sebetulnya minim ini juga dibuat tidak ada tambahan algoritma itu juga algoritma. sebenarnya sudah jalan ini. Karena prioritasnya gitu gitu satu. Jadi gini ya, kamu tuh namanya siapa? Ya. Ini lah, Hah? Eni, ini Pak, ini. Eni. Jadi yang namanya algoritma itu jangan asal main nyambung gitu. Jadi begini nyarinya ya. Jadi eh kalau misalnya Eni asalnya kan nggak pakai, coba saya cari ya. Eni coba judulnya coba diperlihatkan, saya cari. Yang lama atau yang baru Pak? Yang baru aja. Yang baru, tapi nanti kan bisa ketahuan yang lamanya. Eh, Coba saya cari pakai ini ya. Pakai ini bisa nggak ya? Coba. Gimana ini? Sebutin coba judulnya. Saya ketik Sistem informasi editorial, sistem informasi editorial media online media online untuk optimalisasi, optimalisasi. Ini kan harus hati-hati ya kan, ada kata-kata optimalisasi, eh, pasti akan dikejar publikasi, optimalisasi terus publikasi konten artikel, publikasi konten artikel akan algoritma priority scheduling, dengan menggunakan algoritma priority scheduling. prioritas ya, Boleh. Priority scheduling. prioritas apa, Jadwalan, Pak. scheduling ya. Iya. Scheduling, scheduling. Coba ya, ada nggak? Dan sebetulnya ya kalau mau mencari benar apa, skripsi itu cari dulu jurnalnya gitu. Satu aja jurnal. Cari, oh Adanya nemu ini. redaksi sih, Pak. Jangan Adanya yang dulu redaksi. gitu. Hah? Redaksi ada Pak, sama sih redaksi juga sama. Ya, coba ya. Integrasi sistem informasi editorial media online dengan algoritma penjadwalan prioritas dapat secara signifikan menentukan publikasi konten artikel. Pendekatan ini memanfaatkan penjadwalan sistematis dan prioritas aset media untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengiriman konten dengan mendapatkan algoritma yang mempertimbangkan metrik keterlibatan pengguna dan tren saat ini. Oh. Tim editor dapat merencanakan dan melaksanakan publikasi konten secara strategis dan memaksimalkan jangkauan dan keterlibatan audiens. Audiens itu berarti yang baca ya, Ya betul. Jadi yang bacanya gue. yang bacanya ya, optimal konten dan perimpat.
Jadi optimasi konten editorial melibatkan penggunaan sistem perangkat statistik untuk mengevaluasi artikel berdasarkan faktor-faktor seperti gambar, tampilan pengunjung, ya, kemudian referensi mesin pencari gitu ya, banyak dicari enggak gitu. Faktor-faktor ini secara positif mempengaruhi waktu yang dihabiskan untuk artikel. Jadi artikel itu akan habis atau akan turun ke bawah seiring dengan pengunjungnya kurang dilihat gitu ya. Kemudian ada tertimpah dengan dengan media-media berita-berita yang hangat gitu. Nah, ini seperti itu kunjungan satu halaman dan klik tautan eksternal berdampak negatif pada keterlibatan. Gitu. Kemudian apa tim editorial dapat memprioritaskan konten yang cenderung berkinerja baik sehingga mengoptimalkan jadwal publikasi. Oh. Nah, kemudian prioritas aset media, praktek manajemen editorial, baik. System and method for schedule online publication of internet media. Di bahasa Inggris coba. Membahas penerbitan online terjadwal media internet dan fokus pada penentuan waktu publikasi di masa lalu. Apa sih konklusinya nggak ada deh. Exploring editorial content optimization for website to the strategy ranking and article tuh, dengan statistik. Harusnya menggunakan statistik, ini mah kebanyakan tidak ada yang namanya algoritma prioritas. Kamu main nambah-nambahin aja, nggak ada prioritas media asset per publication. Membahas metode dan peralatan untuk memprioritaskan aset media untuk publikasi berdasarkan topik minat tuh. Ini Iya, Pak. berdasarkan topik minat terkini yang berasal dari kumpulan data dinamis yang mencerminkan aktivitas pengguna online. Pengguna ya. Prioritas ya. Jadi mencari prioritas itu bukan ditentukan oleh kita gitu. Coba kalau mau menambahkan algoritma, jadi sebetulnya begini, nih. Kalau judulnya memang tidak ada algoritma, ya ngapain dipaksain pakai algoritma? Kan ada tambahan-tambahan lain misalnya. Yang dulu apa coba? Bisa lihat nggak judul sebelumnya? State mesin, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Berarti judul yang sekarang itu nggak penggantian itu ya. Jadi Iya, Pak. algoritma prioritas priority scheduling aja ya. Iya, diganti algoritma prioritas scheduling. Yang aktif. Jadi coba sistem informasi editorial media online untuk optimasi publikasi konten artikel ya. Coba ya sistem informasi ada nggak jurnal tentang ini ya? Itu aja dulu. Jangan dulu berbicara tentang algoritma. Ini coba sebutkan lagi judulnya. Sistem Sistem informasi sistem informasi, editorial, nah, editorial, editorial media online media online untuk optimalisasi optima optim optimalisasi publikasi konten artikel, optimalisasi apa? publikasi konten artikel Publikasi konten artikel. menggunakan algoritma. Nggak usah ya, Pak ya. Gak usah coba ini Ya, aja dulu. Saya copy Ctrl C. Coba ada nggak? Coba ya. Hmm, harus ada minimal ada yang mirip gitu.
Lebih ke redaksi sih Pak. Redaksi mah sama sama editorial sih Pak. Sama aja. Saya Ini udah ngedownload Spoiler. tuh kan mengoptimalisasi, mengoptimalkan publikasi konten artikel dengan sistem tentunya sistem editorial media online ya. Melibatkan pengintegrasian strategi kelanjutan seperti pelacakan kinerja real time, pelacakan SEO, dan peningkatan konten tambahan. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna dan merampingkan pengiriman konten. Online model for content optimization. Jadi membahas sistem apa nih? Penerbitan konten online yang mengoptimalkan pemilihan artikel melalui pelacakan rasio klik tayang. Nah, ini bagus juga nih. Melalui pelacakan rasio klik tayang atau CTR. Waktu nyata menggunakan model dinamis apa signifikasi secara signifikan mungkin ya meningkatkan keterlibatan pengguna dibandingkan dengan metode editorial tradisional dengan memadukan pendekatan algoritmik dan editorial. Ada konten optimizer modul online secara signifikan serta yang pelacakan data berkelanjutan meningkatkan efektivitas mengoptimalkan. Oh jadi eh, rasio klik tayang artikel sebentar SEO optimasi SEO pakai SEO strategi untuk mengoptimalkan konten majalah untuk web memasukkan SEO. Oke, ini ini penerapan search engine optimization pada pemberitaan di media cyber. Ini mengutamakan prinsip-prinsip jurnalistik dengan teknik SEO. Nggak ada ya yang memakai algoritma. Media and aparatus for supplementing an article of content. Computer readable. Outline article ranking and constraint dynamic. Oh, paling kerangka kerja yang diusulkan meningkatkan kinerja dan efisiensi peringkat artikel tuh. NSGA beradaptasi dengan tantangan optimasi multi tujuan yang dinamis. Online artikel ranking at constraint. Menggunakan algoritma genetik pasti kamu nggak ngerti ya. Bisa menggunakan algoritma ya genetik katanya yang diperluas untuk mengoptimalkan metrik seperti rasio klik tayang dan waktu sengit sambil memasuki persyaratan lalu lintas penerbitan. Belum cukup umur ini. Terlalu ini employing search engine optimization technique in online SEO. news article paling ini bisa gak ada SEO. Kebanyakan employing search SEO Pak. SEO-nya. Tapi ini coba makal ini menekankan bahwa teknik SEO ini sangat penting untuk mengoptimalkan proses editorial media online, meningkatkan visibilitas artikel dan meningkatkan apa peringkat-peringkat pencarian. Jurnalis Ada tag. harus fokus pada pembuatan konten yang segar dan relevan dan memanfaatkan medsos untuk mendorong lalu lintas dan keterlibatan menggunakan SEO ya. Kok nggak ada yang Akan SEO. menekan
Tapi kan udah bukan meningkatkan ranking, bukan ya? Bukan sih Pak, lebih ke publikasi aja biar Tapi kalau oh, memang saya searchnya sesuai dengan judul sih, harusnya jangan sesuai judul. Bagaimana sih pendapat? untuk publikasi sih. Kan tujuannya untuk publikasi aja ya, Ya betul. untuk publikasi. Ya. Untuk Sebetulnya mempercepat publikasi artikel gitu Pak. untuk mempercepat publikasi. Jadi gini, kalau saya baca ya dari Eni itu, Eni itu melihat ini kan tempat kerja ya, betul nggak? Iya betul Pak. Eni di tempat kerja ini penelitiannya Iya Pak, di tempat kerja. tempat kerja. Kalau secara kasar ini orang awam biasa ya. Eni kerja. Eni kerja kalau mengirim artikel dan lain sebagainya tanpa sistem informasi yang Eni buat pasti akan lama, bener gak? Betul Pak. Terus kadang-kadang terlewat. Oke, karena tidak ada sistem. Iya Ya. betul. Meskipun boleh menggunakan media lain ya sistemnya, tapi terpisah sistemnya. Satu sistem email, satu sistem WhatsApp, WhatsApp, satu sistem apalagi gitu. Kayak apa Telegram. sistem Word gitu ya. Jadi Word kemudian kan untuk nulis Word, kemudian untuk komunikasi eh, menggunakan WhatsApp atau email, sehingga pasti ada yang miscommunication. Jadi Annie akan membuat suatu sistem supaya ini tidak ada yang kelewat atau mulus. Tujuannya gitu kan, bener gak? Betul Pak. Gitu. Terstruktur gitu Pak. Terstruktur. Makanya Eni membuat seperti ini. Nah, terus mau ditambahin algoritma. Di mana menambahin algoritmanya? Bener gak? Betul, Pak. Jadi mungkin ini penelitian ini jangan satu segmen atau apa ya. Satu variabel mungkin ya. Harus dua variabel gitu ya. Jadi model kalau penelitian-penelitian pengaruh gitu. Pengaruh apa media online gitu ya, pengaruh media online dilihat dari si pengguna atau dari si pembuat. Nah, itu kan sudah dua dua variabel gitu. Nah, karena yang ini hanya membuat saja sistem itu kan sama satu variabel gitu. Mungkin terlalu mudah gitu. Maka harus ditambah satu idenya gitu. Tapi bukan algoritma aja nambahnya. Di luar algoritma juga bisa gitu. Nanti gak? Ini. Pak. Jadi bisa nambahin supaya agak susah sedikit gitu ya. Jadi tambahin aja cari jurnal yang relevan minimal dua. Misalnya begini. Yang satu eh, bagaimana membuat sistem atau implementasi sistem ya. Sistem yang ini buat satu. Kemudian cari jurnal yang satu tapi agak melenceng sedikit. Misalnya menggunakan apa yang tadi ada SEO. Tapi kalau SEO ini ya eh naiknya di tempat lain gitu. Ngerti nggak? Misalnya begini nih, saya akan membuat berita ya di Google ya. Nah, saya lihat berita ya. Apakah di Google naik? Pasti harus menggunakan SEO, gitu. Bener nggak? Supaya naik gitu. Tapi yang Eni buat itu ditampilkannya di mana gitu. Itu yang jadi masalah. Eni sudah buat ya, sudah buat apa sistemnya gitu. Betul. Kemudian keluar tah dipublish. Hmm. Eni itu publishnya di mana? Di web Eni atau di tempat lain? Di web saya. Di web Eni ya. Iya. Ini web jatuhnya Berarti bikin web baru gitu Pak. berarti cocok menggunakan SEO atau ya SEO ya supaya Tambahin SEO gitu Pak. eh, tapi ini bingung juga gitu saya karena saya nggak tahu saya kalau misalnya ngasih oh pakai SEO aja pasti nggak akan nyambung sama ini karena yang saya pikirkan teh begini yang Eni pikirkan begitu. Makanya dosen itu jarang yang ngasih tahu gitu. Misalnya,
ini kamu pakai ini aja, pakai algoritma ini. Ini teh langsung buat gitu. Padahal maksud saya menggunakan algoritma ini untuk ini. Jadi kesalahpahaman, makanya dosen itu jarang ngasih, udah kamu pakai ini aja, tidak. Tapi memberikan kisi-kisi gitu. Nah, kalau pakai ini gimana? Pakai SEO, cocok enggak gitu ya. Terus kalau misalnya menggunakan ini apa gitu. Jadi sebetulnya ini waktu membuat itu judul itu jangan judulnya dulu gitu. Jadi Ini dosen peranya dulu judul dulu sih Pak. ya, iya, Jadi jadi judul bisa judul judul pra. dulu, tapi harus tahu gitu. Ini itu membuat apa? Misalnya nih, saya membuat judulnya ya, saya membuat tempe, udah aja. Cari aja jurnal saya membuat tempe, banyak tuh cara membuat satu jurnal dapat. Jurnalnya apa? Ini lihat, cara membuat tempe. Saya judulnya cara membuat tempe, tapi membuat tempe sudah banyak ya. Coba sih cari. Saya membuat tempe dengan teknologi apa? Kan di situ tuh dicari tadi Google Scholar. Oh, ternyata cara membuat tempe itu ada dua loh. Satu, menggunakan teknologi manual dan menggunakan teknologi yang sudah canggih. Yang manual, mana coba? Lihat, ada gak jurnalnya? Oh, ada. Coba lihat yang teknologi canggih, ada. Nah, saya ingin membuat tempe berdasarkan dua jurnal itu. Saya membuat tempe ya yang manual dan yang menggunakan teknologi bisa seperti itu. Jadi digabung. Atau begini, saya membuat tempe dengan teknologi canggih. Satu bisa. Nah, apa dasarnya? Ini ada dua jurnal, satu yang teknologi, yang satu bisa membuat ini digabungkan. Sudah, ini sudah buat gitu. Sudah berhasil meneliti gitu. Gitu. Judulnya tinggal buat aja judulnya gabungan. Seperti itu. Nah, kalau ini mah kan membuat tempe ya. Tambahin kayaknya tempe itu bagus menggunakan teknologi ya. Teknologi apa teknologi radar. Kan nggak nyambung kan? Ngapain radar? Ada hubungannya dengan tempe pakai radar gitu. Nggak ada. Nah, ini tuh kayak gitu gitu. Jadi ngira-ngira atau saya menggunakan teknologi menggunakan apa mesin ya, mesin pembuat sayuran. Nah, jadi kita nyambung gitu. Makanya harus cari jurnal dulu. Ini cari jurnal ya. Di sini banyak tuh kalau saya cari ya. Bagaimana ada juga bahasa Indonesianya. Bagaimana penerapan CMS platform konten manajemen dalam penulisan berita di Tribun News. Nah, ya. CMS emang emang CMS itu sih Pak. Hah? Apa namanya? Mengadopsi CMS yang Heeh. Apakah berdasarkan konten CMS tambahin aja? Padahal CMS itu ya itu tadi yang ciri masuk-masuk itu sudah konten manajemen sistem itu. draft review itu memang CMS. Heeh, maksudnya itu memang sudah CMS gitu kan kalau saya lihat itu sudah bisa masukin. Sebetulnya ada platform yang apa menggunakan ini saya pernah lihat itu platformnya itu yang free apa ya open open source kan. Ada itu konten manajemen penerapan CMS sudah mending tambahin itu aja coba bagus nggak? Dengan Eh, menerapkan konten kan sudah tadi di demonya juga sudah CMS itu tinggal masukin aja ini kan beberapa user itu udah CMS gitu gimana berarti algoritmanya nggak ada gitu Pak. ya nggak selalu harus algoritma. Soalnya kemarin Pak Gus saya minta diganti yang metodenya diganti, coba ganti metode atau algoritma gitu. Jadi kemarin saya kepikirannya algoritma. Gitu paling nggak harus algoritma tapi ya ditanya dulu pembimbing satunya gitu kan pembimbing satu yang berkuasa gitu tapi kalau nih ini pembimbing saya akan arahin ke situ
Jadi tidak coba pakai algoritma. Hayo we pakai pakai algoritma belum tentu gitu pakai algoritma. Terus di sini ada yang namanya AI and that driven media analysis on TV content for optimize digital content marketing. Ini masih nggak nyambung. Ini automated over creative pipeline ini approach publishing dan digital media platform. Nah, di artikel for self information content kerja rambung AI AI dan data driven. Sebetulnya itu nggak disinggung itu padahal itu teh sudah content management system. Kalau misalnya judulnya coba lihat kalau judulnya pakai itu ya content management system. Bagus nggak? Mana sih? Oh ini. Nah, sistem informasi editorial media online untuk mengoptimalkan publikasi konten aplikasi menggunakan konten manajemen sistem. Ya gitu. Udah kamu Misalnya tinggal manajemen sih, memang ya manajemen. menggunakan apa? Emang di sini TMS juga ya. udah manajemen, iya betul. Heeh. Nah, paling gitu. Tapi harus ditanya dulu. Nanti saya berani-berani ya karena memang ada beberapa yang pembimbing satu bagiannya ini, pembimbing dua bagian ini. Kalau pembimbing dua itu melihat tulisan sebetulnya. Tulisan, oh ini nih kurang nih, oh disatukan disambung. Oh kata sambung kok ada di depan kalimat, awal kalimat, jangan dihindari dong. Nah gitu. Misalnya dengan kata sambung dan nah, dan dari sudah titik langsung dan atau dihindari gitu. Gitu. Kalau algoritma tidak ada gitu yang ini pakai algoritma. Tapi bukan berarti tidak ada, sayangnya aja yang kunci setnya salah gitu kan, bener gak? Kebanyakan memang SEO sih, Pak. Heeh, SEO. Tapi nanti kalau SEO kan tuh Beda, beda meningkatkan, jalur, beda meningkatkan. jalur. Heeh. Tapi sebetulnya dilihat dulu SEO itu buat apa? SEO itu buat meningkatkan kalau kita kontennya disimpan di tempat orang lain gitu maksudnya. Makanya saya tanya ini kontennya mau disimpan di mana? Di Hanya tempat lebih lain ke atau di web ini? Kalau di web ini mah SEO kan yang nggak usah pembaca pakai kan, Pak. SEO. Cuma mak, Yang SEO kan untuk pembaca kan, Pak, lebih ke pembaca. Kalau saya kan lebih ke editorialnya gitu. nah Ya, editorial berarti beda harus, beda jalur. heeh. Berarti bukan. Coba dicari lagi ya tuh. Atau gini aja, tanya dulu ya ke pembimbing satu. Pak kalau menggunakan priority schedule nyambung enggak gitu ya. Dan juga Kalau Pak bukan Agusnya ngomong gini, ya coba cari. gimana saya gitu kemarin teh Pak kan ekstrem programming ditolak terus Eh, coba priority scheduling coba coba. aja itu gimana nerapinnya gitu kemarin tuh gitu sih Pak. Makanya kemarin saya kan beresin dulu implementasinya baru Oh gini aja, prakteknya. coba saya akan cari ya. Saya akan nyarinya algoritma priority dulu ya. Coba ada enggak gitu. Terus menggunakan media apa? Tadi itu apa? Coba algoritma dulu. Algoritma Lebih untuk publikasi iklan sih Pak kalau priority scheduling itu Pak buat apa? untuk publikasi iklan. Itu tuh Ya, rencananya publikasi iklan ya. bukan yang di jurnal kalau saya nyari mah kebanyakan untuk yang iklan gitu, Pak. Iklan kalau ini mah media ya. Sama sih ini juga sebenarnya ada iklan juga. Oh, algoritma priority priority aduh, coba ya, kita cari. Penjadwalan prioritas sangat penting untuk mengoptimalkan
alokasi sumber daya di berbagai lingkungan komputasi termasuk sistem mil. Oh, terus pakai Paji ini. Oh iya nggak ada ya yang pakai ini. Atau coba saya cari ya coba. Eh, Penjadwalan iklan sih Pak kebanyakan tuh. iklannya Kalau dijadwalkan itu otomatis gitu. Ah, tetap di timer sih Pak. oh, Ada timernya, ada Vivonya. Wah, apalagi kemarin tuh ya. membuat membuat aplikasi ya. Ini itu ya aplikasi membuat sistem aplikasi sistem aplikasi Sistem informasi an editornya. seorang dosen pembuat sistem eh editorialnya. Editorial Pak, betul. Oh iya. Redaksi bisa, editorial Nah, bisa. redaksi ya, redaksi soal aplikasi redaksi. Anda seorang pembuat sistem aplikasi redaksi dengan menggunakan algoritma yang diberi Oh, jadi penggunaan algoritma priority scheduling itu hmm, oh, fitur utama sistem redaksi, misalnya manajemen naskah, penjadwalan editor, notifikasi, dan lain-lain, itu bisa menggunakan Bisa ya. algoritma itu. Bisa Nanti ada notifikasinya juga. berdasarkan deadline, jenis artikel, permintaan pimpinan, dan lain-lain. Harusnya bisa ya. Dengan pemain ini saya bisa, Bang. Bisa dari Hmm. permintaan juga kan Pak. Permintaan redaksi. Redaksi itu termasuk reporter dan redaktur dan Hmm. editor. Iya, paling coba Mungkin aja lebih dulu. lebih di itu sih Pak. Lebih diganti aja nanti apa namanya si algoritmanya untuk kerumusan rumusnya sih. Soalnya sekarang nggak pakai rumus ya. Rumusnya cuma P1 2 3 itu aja sih. Mm-mm. Itu mah sebetulnya bukan rumus sih. Bukan algoritma ya. Itu mah ya biasa aja. Kalau algoritma itu sudah rumit gitu. Itu namanya algoritma. Jadi ada beberapa apa cabangnya. Jika ini tidak terpenuhi, coba pakai ini. Tidak terpenuhi, pakai ini. Tidak terpenuhi, pakai ini. Oh, sudah terpenuhi ini. Lolos gitu. Itu algoritma gitu. Kalau P1 lebih satu lebih 2 lebih 2 itu mah ya rumus matematika biasa. Nanti dikonsultasikan dulu ke Daspen 1 untuk mau yang CMS atau ini gitu ya Pak ya. Heeh. Tapi kalau CBS itu lebih tepat sebetulnya menggunakan karena memang buatnya sudah CBS. Jadi tidak ada aturan dengan algoritma lain. Biar nggak biar Itu nggak paling. ini lagi. Dan sebetulnya jangan ngaruh lebih sorangan sih sebetulnya. Kan bapaknya mintanya ganti metode atau algoritmanya Pak. Jadi saya bingung kan. Metode karena Saya memang tadinya salah. Jadi gini, kalau misalnya mahasiswanya sudah salah ya, nanti yang bacanya makan lebih salah lagi. Iya, karena kan saya juga tadi kenapa pakai algoritma tapi begitu didemokan, kenapa mesti P1 dipilih?
Ya itu mah bukan algoritma tuh, milih sendiri mah. Bener gak? Betul, Pak. Milih satu sama saya bukan algoritma, pilih aja sendiri, nggak pakai algoritma juga jalan, bener gak? Nah itu jadi kalau mau algoritma harus dicari dulu algoritma itu. Jadi banyak ya coba di internet ya. Hmm. Iya, Pak. Algoritma ini digunakan untuk apa saja gitu. Apakah cocok untuk editorial gitu. Ya, Iya, Pak. terus apanya? Nanti ditanya lagi apanya sih yang diprioritaskan dengan algoritma itu apanya gitu. Kayak gini nih, mahasiswa kalau mau buat website ya, katanya mau membuat website sistem pergudangan atau sistem perpustakaan. Wah, itu mah terlalu gampang. Coba menggunakan algoritma katanya. Nah, si mahasiswa ini pintar. Oke Pak, gini aja bagaimana kalau menggunakan algoritma untuk search pencarian? Nah, bisa gitu. Oke. Jadi membuat aplikasi atau membuat sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan by search apa ya? Ada search apa gitu. Engineering. Ada kan pencarian itu Engineering. ada dua kalau nggak salah. Ada algoritma Knife bias juga binary ya. bisa. Binary itu apa lagi gitu. Nah itu cocok. Kenapa menggunakan itu? Karena pada saat pencarian itu ya. Pencarian jarum di dalam rumput itu sangat sulit kan? Nah, atau mencari buku yang ada di perpustakaan itu sangat sulit ya. Nah, bagaimana cara mempercepat? Itu harus menggunakan algoritma. Tapi asalnya bukan perpustakaan dia bikinnya. Jadi nyarinya begini. Ini algoritma algoritma searching atau pencarian itu harus menggunakan algoritma. Coba, oh berarti begini cara kerja algoritma ini. Jadi kalau misalnya datanya ada 100 dibagi dua dulu kalau mau mencari sesuatu. Dibagi dua, cari setengahnya dari pertama cari. Ada nggak? Oh tidak ada, sudah. Ya, baru nyari setengah lagi ke yang belakangnya gitu. Tapi kalau misalnya datanya 100 kemudian saya set dibagi dua dulu 50 dari data 1 sampai 50 ada, sudah nggak usah nyari lagi ke atasnya, 50 ke atasnya. Nah, itu namanya algoritma. Nah, kemudian mikir bagaimana ya untuk pencarian. Oh, untuk pencarian biasanya menggunakan aplikasi web ya. Untuk perpustakaan itu banyak mencari-mencari buku kan. Oh, banyak lagi. Jangan gitulah. Mencari pergudangan. Oh, jadi pergudangan itu kan ada harus dicari tuh item-item barang tertentu. Sedangkan di situ kan datanya banyak. Nah, seperti itu. Oh, sudahlah. Saya buat judulnya. Jadi beragam judulnya. Judulnya membuat sistem aplikasi perpustakaan atau sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan searching atau algoritma pencarian. Nah, gitu. Jangan perpustakaan, ganti. Ah, boleh. Pergudangan, tapi tetap istrinya algoritmanya gitu. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Masuk akal gitu ya. Nah, cuma yang di sini sebetulnya ya, kalau untuk redaksi ya, editorial sebetulnya bisa. Bagaimana saya mencari berita-berita, artikel-artikel yang sudah usang. Kan susah menggunakan algoritma, yaitu pencarian itu. Gitu sebetulnya. Tinggal dilihat aja mau apa gitu. Kalau misalnya algoritma pencarian berarti untuk pencarian. Nah, yang ini algoritma ini buat apa dulu gitu. Ngerti nggak ini? Tadinya kan buat ngurutin prioritas gitu, Pak. Nah, coba bagaimana cara mengurutkan prioritas. P1, P2 tadi, Pak. Berarti saya kan salah itu Enggak, nggak ada maksudnya dicari, rumusnya. enggak dicari. Namanya coba ya saya buat ya. Eh, algoritma. Ya algoritma itu berarti Algoritma priority. algo algo.
Eh, Pencarian prioritas ya, penentuan prioritas ya. Penentuan. Iya. Penjadwalan, Pak. Eh, Penjadwalan prioritas. Penjadwalan tayang mungkin ya, Masih algoritma prioritas. prioritas. Kayaknya lebih masuk ke CMS-nya sih, Pak. Mending CMS ya. Iya, betul. Soalnya kemarin juga saya lihat CMS, cuma kan Udah bapaknya beda CMS, metode. CMS dan udah sekalian kan udah CMS itu tadi. Udah, iya udah Banyak tuh, CMS, man. udah pakai CMS aja coba. Tapi udah Dan ngomong main. algoritma ya, di itu aja eh, konsultasi aja sama pembimbing satu ya. Kalau algoritma begini 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 masuk enggak gitu. Kalau misalnya kata pembimbing, oh udah masuk ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya kamu baca lagi, begitu makin bingung. Oh, kalau suruh baca lagi berarti nanti sodorin itu, Pak, menggunakan CMS aja, Content Management System. Maksudnya apa? Pasti bingung nggak? Content Management System itu jadi memasukkan sesuatu sudah di manage, ya, sudah ada manajemennya. Jadi satu aplikasi, ya, itu user A, user B, user C, dan perannya berbeda-beda, itu namanya CMS gitu ya. Ini cocok ya, udah CMS gitu. CMS itu begini, eh, kalau di dalam ini CMS di dalam membuat artikel, kalau ini mah CMS di sistem informasi akademik, ya. Sistem informasi akademik itu kalau tidak menggunakan CMS bingung, kenapa? Kan beda peran gitu. Saya sebagai dosen, satu sebagai mahasiswa, satu lagi sebagai admin, satu sebagai kaprodi, ya. Semuanya di situ, ya. Semuanya ada di situ. Nah, mahasiswa bayar ya harus di-approve sama keuangan ya. Kalau keuangan sudah di-approve nanti diteruskan ke Kaprodi. Kata Kaprodi, "Oh, sudah di-approve, silakan print kartu UTS misalkan." Seperti itu. Kemudian dia mahasiswa apa pinjam ke perpustakaan. Oke lah. Kemudian pada saat dia mau wisuda, oke, nanti semuanya. Kemudian pada saat wisuda, dia harus minta toga misalnya. Nah, di sistem itu sudah terdeteksi. Yang memberikan toga sudah tahu. Tek, aduh, ini mahasiswa tidak ada approve bahwa di perpustakaan masih punya hutang gitu. Jadi tidak jadi. Nah, itu namanya CMS gitu. Content Management System. Jadi kontennya sudah di manage. Paling gitu ya ini Pak, ini ya. ya Pak. Coba ini konsultasi dulu. Ya, Yang ini aja dulu karena sudah ngomong terlanjur sudah mengandung algoritma gitu ya. Jadi jangan sampai tak kemarin disuruh algoritma terus nyarinya CMS ya implementasi. seperti Ya, itu. siap. Tapi ini juga bisa dibatalkan sama pembimbing satu. Ya. Ini kan memang harus CMS. Nggak usah disebutkan juga sudah CMS. Nah, itu yang paling berbahaya itu. Ya, sama kayak finish state mesin juga kemarin kan gitu, Pak. Itu Gak maksudnya. usah pakai finish state mesin juga udah jalan. Ini juga sudah Nah, terstruktur gitu. nah, itu jadi betul. Jadi mending Eni coba dulu berusaha di ini di algoritma ini coba cari algoritma ini tujuannya buat apa gitu. Sebetulnya masih ada celah-celah gitu ya. Kalau misalnya karena saya belum tahu gitu ya prosedur di editorial itu seperti apa, pasti nanti si prioritas itu akan bisa masuk di tahapan apa gitu ya. Maksudnya tahapan misalnya nih membuat bayangin aja ada artikel yang masuk apa pembuat artikel ya penulis ya penulis artikel kemudian begini-begini pasti nanti ada oh ini nih yang perlu diprioritaskan oh menggunakan schedule ini tapi cocok di sebelah mana ininya kan banyak di tahapan-tahapan mana gitu Ya, ya. Nah paling gitu aja ini ya. siap, siap, Pak. Mm.
nggak apa-apa lah. Ini udah Kadang-kadang ganti judul beberapa kali Pak soalnya. Heeh. Tapi kan Sempro sudah lolos ya? Udah aman Belum. sama dosen penguji kemarin juga udah ganti bukan ganti algoritma kan apa namanya si finish statementnya kan bukan algoritma diganti metode gitu aja sih Pak kemarin itu yang sama Oh, penguji. metode, Jadi tapi malah metode apa, di Sempro itu penguji. masukin pengoda aja, apa metode Ya, aja. kan awalnya kan saya itu algoritma state mesin model, cuma sama Heeh. pengujinya disuruh ganti metode aja, nggak algoritmanya dihapus aja gitu. Jadi Memang sih. ganti metode. Ya di itu aja lah. Ini dikonfirmasi aja ke itu ke Siap, pembimbing Pak. satu. Eh, Ditanya dulu ya. Ini kalau ini gimana gitu. Saya secara baik-baik aja. Tanya algoritma ini sudah dicoba, sudah dicari gitu hasilnya yang tadi tuh yang ada tabel-tabel itu ya diterangkan gitu. Apakah ini cocok enggak gitu. Kalau misalnya udah cocok ya sudah gitu. Jalani aja gitu. Siap, Pak. Ya, Ya, siap. oke ini Siap, Pak. ya saya akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.